Anda tidak mengetahuinya saat itu, tetapi apa yang kalian saksikan di sini adalah malam terakhir hidup Maple Batalia yang berusia 19 tahun. Pada tanggal 28 September 2011 di kota Surrey, Columbia, British Kanada, Maple menghabiskan jam-jam terakhirnya menjadi gadis yang dikenal semua orang, bahagia, ceria, tertawa saat belajar bersama teman-temannya di kampus Universitas Simon Fraser di Surrey, British Columbia, negara Kanada. Namun pada malam itu, ada orang lain yang mengawasi Maple. Pada pukul 1:04 pagi, Departemen Kepolisian masih menerima banyak panggilan telepon. Puluhan saksi yang khawatir melaporkan suara tembakan yang datang dari tempat parkir di Universitas Simon Fraser. Tidak jelas apakah seorang tersangka atau beberapa orang tersangka masih berada di lokasi, tetapi Sersan Kevin Jeffrey, salah satu petugas polisi pertama yang datang, menuju ke lantai 3 area parkir universitas. Polisi menemukan seorang wanita di antara dua mobil. Ada banyak cairan merah di sekelilingnya. Gadis itu telah dilukai dengan senpit 3 kali, dan dia juga mengalami beberapa luka sajam di bagian belakang kepalanya yang mengisyaratkan hal yang buruk. Namun di luar dugaan, mahasiswi muda itu masih hidup, meski nyaris meninggal dan membutuhkan perawatan medis. Saat para medis bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat, detektif mulai menyisir tempat kejadian perkara untuk mencari bukti. Salah satu senjata segera ditemukan kembali, sebuah sajam besar berlumuran cairan merah, tetapi dibersihkan dengan hati-hati dari sidik jari. Selongsong peluru tunggal juga ditemukan di dekat korban, meskipun senpi itu sendiri telah hilang. Di dekat tempat korban terbaring, penyelidik menemukan dompet dan tanda pengenalnya. Pukul 9:07 malam, dokter di ICU menyatakan Maple Batalia berusia 19 tahun meninggal dunia. Ayah, ibu, seorang saudara perempuannya, dan seorang teman keluarga berada di ruang tunggu. Polisi mengatakan kata-kata yang sangat mereka benci. "Maaf, saya harus memberitahumu bahwa putrimu telah meninggal." Ibu Maple menarik polisi dan berkata, "Bahwa aku pembalasan." Pemberitahuan ini membuat keluarga Maple hancur. Kehilangan putri mereka membawa kejutan yang tidak terbayangkan. Maple adalah siswi yang selalu mendapat nilai A. Tujuan Maple adalah menjadi dokter, tetapi itu bukanlah satu-satunya hasratnya. Maple juga menyukai akting. Meskipun rencana masa depannya berfokus pada kedokteran, mimpi Maple selalu tertuju pada pertunjukan. Pada usia 19 tahun, Maple telah memiliki pengalaman dalam industri pertunjukan. Pada usia 17 tahun, Maple membintangi iklan kedai kopi di dalam apotik. Pada usia 19 tahun, Maple mendapat peran kecil dalam acara TV The Secret Circle yang menampilkan ciuman pertamanya di layar. Pada usia 19 tahun, Maple juga memainkan peran Melissa dalam komedi remaja Diary of Wimpy Kid. Maple mempunyai mimpi besar yang baru saja terwujud. Namun tragisnya, mimpi besar tidak pernah sempat menjadi kenyataan. Kini giliran polisi untuk mengungkap kebenaran. Saat penyelidikan berlangsung, detektif melihat beberapa kamera pengintai ditempatkan di sekitar tempat parkir. Tim keamanan kampus menyerahkan rekaman CCTV, dan petugas segera mulai meninjaunya. Sersan McIntosh, seorang spesialis analisis audio dan video, bergabung dalam penyelidikan. Detektif yakin rekaman akan mempengaruhi arah penyelidikan. Awalnya polisi perlu menentukan kapan tepatnya Maple tiba di universitas. Polisi mulai meninjau rekaman CCTV yang memantau pintu masuk perpustakaan.
Video CCTV sekitar pukul 9:30 malam dengan perkiraan melihat Maple sekitar waktu itu. Maple menggunakan pakaian atasan berwarna gelap dan sandal putih, jadi seharusnya dia mudah dikenali. Akan tetapi bahkan pada jam selarut ini, universitas masih sangat ramai, sehingga sulit untuk memilah siapa saja orang yang ada dalam rekaman. Semakin banyak wajah yang ada, semakin banyak pula yang harus diidentifikasi polisi. Yang mengejutkan, Maple tidak muncul dimanapun dalam rekaman itu. Temuan yang tidak terduga ini membuat detektif memperluas pencarian. Mereka beralih ke kamera pengawas yang meliput rute dari tempat parkir ke perpustakaan. Pada pukul 10:22 malam, dua gadis berambut gelap terlihat berjalan menuju lift. Gadis yang sebelah kiri mengenakan jaket gelap dan sandal putih, tampaknya seperti Maple, tetapi polisi tidak dapat memastikan identitasnya dengan pasti. Video yang buram tidak cukup menjadi bukti. Detektif perlu mencari tahu kemana gadis-gadis itu akan pergi selanjutnya. Jadi detektif meninjau kamera CCTV di dalam perpustakaan. Tidak diragukan lagi, itu pasti Maple. Rekaman itu memperlihatkan Maple tampak bahagia, tertawa dan bergembira. Rekaman itu memberi polisi kesempatan untuk mencari petunjuk yang mengarah kepada pembunuhnya. Namun tiba-tiba kamera CCTV beralih dan Maple maupun temannya tidak terlihat lagi. Tampaknya seolah-olah seseorang telah sengaja memutarbalikkan kamera, sehingga penyelidik tidak punya apapun untuk dilakukan. Detektif beralih ke kamera lain yang memantau pintu keluar perpustakaan. Pada pukul 1:01 pagi, seorang gadis ramping berambut coklat muncul di layar, ditemani 3 pria muda. Mereka berjalan bersama dengan tenang, sampai mereka menghilang dari pandangan. Para detektif beralih ke kamera berikutnya, yang meliput jalan menuju ke tempat parkir. Hanya 2 menit kemudian, kehidupan Maple berakhir tragis, dan penyelidik berharap rekaman ini dapat mengungkap identitas penyerangnya. Kelompok itu terlihat berjalan menuju area parkir, dengan Maple menuruni tangga, dan ketiga pemuda mengikuti dari belakang. Kamera berikutnya menunjukkan mereka keluar dari gedung universitas menuju tempat parkir. Maple dan ketiga pria itu berjalan melewati pintu, tetapi setelah itu tujuan mereka menjadi tidak diketahui. Penyelidik membutuhkan sudut pandang yang berbeda. Kamera jalanan yang menghadap ke tempat parkir memiliki garis pandang yang jelas. Namun, tepat Maple dan ketiga pemuda itu hendak masuk ke bingkai video, kamera tiba-tiba memperkecil tampilan dan mulai mengalihkan fokusnya. Para detektif mulai merasa frustasi, merasa seolah-olah pembunuh mengantisipasi setiap gerakan mereka dan mengakali pengawasan. Namun ternyata jauh lebih sederhana. Pergerakan CCTV itu diotomatisasikan, yang telah ditetapkan sebelumnya diterapkan hampir semua kamera universitas, tanpa ada yang mengendalikan kamera-kamera itu secara manual. Itu hanya kebetulan yang tidak menguntungkan. Kamera itu berpaling pada saat yang dibutuhkan. Saat kamera akhirnya berpaling kembali ke area parkir, waktu sudah pukul 1:04 pagi, dan di suatu tempat di luar layar kamera CCTV, Maple Batalia sudah tergeletak di sana, sekarat. Detektif telah kehilangan kesempatan untuk melacak langkah terakhir Maple menuju ke mobilnya. Apapun yang terjadi setelah Maple meninggalkan gedung itu, kini menjadi misteri, dan petunjuk kamera CCTV tidak ada. Penyelidikan harus berubah arah. Salah satu pemuda yang terlihat di rekaman CCTV itu diidentifikasikan sebagai Diltos Dylan, teman lama Maple di SMA.
Karena Dylan adalah termasuk orang terakhir yang melihat Maple hidup, detektif harus berbicara dengan Diltos Dylan. Masih banyak teka-teki puzzle yang belum terjawab, dan penyelidik segera menyatukannya. Penyelidik lain berangkat mencari Diltos Dylan, tidak butuh waktu lama menemukannya. Penyelidik segera membawa pemuda itu ke kantor polisi untuk ditanyai. Dylan memberitahu penyelidik bahwa dia sedang belajar dengan Maple sebelumnya, dan Dylan dan Maple berangkat tidak lama setelah pukul 1 pagi. Detektif bertanya pada Dylan, apa yang terjadi kemudian? Apa Dylan mengikuti Maple ke mobilnya? Dylan menjawab tidak. Dylan mengatakan bahwa setelah mereka sampai ke tempat parkir, kelompok itu berpisah. Dylan mengatakan dia pergi bersama teman-temannya dan Maple pergi ke arah lain. Dylan mengatakan Maple langsung menuju ke mobilnya. Dylan juga berbagi sesuatu yang menurutnya penting. Dylan mengatakan pada detektif bahwa dia terlibat dalam sebuah insiden beberapa hari sebelumnya dengan orang lain yang mengenal Maple. Dylan mengatakan dia dan Maple sedang minum kopi, lalu ada seorang pria masuk. Pria itu kesal dengan Maple dan meninju Dylan. Itu adalah petunjuk yang menjanjikan. Detektif perlu menindaklanjutinya. Pada tahap ini, Dylan tampaknya tidak terkait langsung dengan kejahatan tersebut, tetapi terlalu dini menentukan Dylan apakah hanya sebagai saksi atau tidak. Setelah wawancara ambigu dengan Dylan, penyelidik memperluas upaya mereka. Mereka menyisir kamera di luar kampus, berharap petunjuk apapun. Akhirnya, upaya mereka terbayar. Seorang petugas bermata elang menangkap rekaman sebuah mobil sport putih terlihat melaju dari daerah itu dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berbahaya. Mobil itu tertangkap di kamera CCTV tepat pukul 1:04 pagi. Saat yang sama, ketika panggilan 911 masuk. Ketika rekaman itu dihentikan, mobil itu diidentifikasikan sebagai mobil jenis Dodge. Tetapi, karena kecepatannya yang sangat tinggi, plat nomor mobilnya terlalu buram untuk dilihat. Penyelidik kembali ke rekaman kamera CCTV daerah parkir universitas, dan pada pukul 8:07 malam, 5 jam sebelum Maple dihabisi, penyelidik melihat siluet gambar serupa. Itu adalah mobil Dodge Charger putih. Masyarakat lokal sangat terguncang oleh kematian Maple. Warga berkumpul untuk mendukung keluarga Batalia, mengadakan upacara peringatan untuk menghormati korban. Penyelidikan semakin cepat saat tim ahli menyisir rekaman CCTV selama berjam-jam, mencoba mengikuti mobil Dodge Charger putih sepanjang hari. Akhirnya penyelidik menangkap sekilas gambaran penting. Pada pukul 10:08 malam, kamera CCTV yang meliput dari area parkir ke perpustakaan kampus menangkap mobil Dodge Charger putih yang sama meluncur dari pandangan. Hanya 14 menit kemudian, Maple dan temannya muncul menuju lift. Hal ini memberi detektif teori baru. Siapapun yang ada di dalam mobil Dodge Charger itu jelas sedang memburu Maple, tanpa Maple sadar apa yang sedang terjadi. Detektif mengira pelakunya ada di dalam mobil Dodge itu. Sejak saat itu penyelidikan difokuskan mengidentifikasi siapa saja yang ada di dalam mobil. Polisi mulai melacak setiap Dodge Charger putih yang terdaftar di daerah tersebut. Penyelidik segera mengetahui hanya ada sedikit kendaraan seperti itu yang terdaftar di Provinsi British Columbia, Kanada. Sebagian besar Dodge Charger pada saat itu adalah kendaraan sewaan. Penyelidik kemudian pergi ke agen penyewaan mobil tersebut untuk mencari tahu agen mana yang disewa pada saat kejahatan itu terjadi. Detektif menghubungi agen rental untuk mengidentifikasi kendaraan Dodge Charger mana yang disewa
pada hari kejahatan itu, dan ketika mereka mencocokkan informasi itu dengan lingkaran pertemanan dan teman sekelas Maple, tidak ada koneksi yang muncul. Namun, segera detektif menemukan nama Chersamar Betty, bukan teman atau teman sekelas Maple, tetapi masih mahasiswa di Simon Fraser University. Hal ini memberi polisi petunjuk menjanjikan, meskipun detektif harus membuktikan bahwa Betty benar-benar telah menyewa mobil itu. Untungnya rental mobil itu memiliki kamera CCTV dengan jangkauan yang luas. Menurut rekaman CCTV mereka, Dodge Charger itu disewa pada tanggal 25 September 2011 jam 10.30 pagi, 1,5 hari sebelum serangan. Detektif meninjau rekaman CCTV dari pukul 10:19 pagi dan 13 menit kemudian pada pukul 10:32. Dua orang pria muda masuk ke kantor agen rental mobil. Yang pertama yang mendekati konter itu cocok dengan deskripsi Chersamar Betty, namun dia tidak sendirian. Pria lain bersama Betty adalah pria Asia Selatan berusia sekitar 20 tahun. Para penyelidik beralih ke kamera CCTV eksterior yang menghadap tempat parkir. Foto itu menangkap dua pemuda yang sedang menunggu mobil sewaan mereka dikeluarkan. Beberapa menit kemudian, Betty naik di belakang kemudi dan melaju pergi. Ini mengkonfirmasikan peran mereka. Betty memang orang yang menyewa mobil. Sekarang tugas untuk mengidentifikasi pria kedua. Itu tidak makan waktu lama. Pria itu memiliki catatan kriminal. Dan petugas di kantor polisi ternyata langsung mengenalinya. Namanya adalah Gary Dhaliwal. Ternyata Maple mengenal Dhaliwal. Dia adalah mantan pacar Maple. Hubungan ini langsung menimbulkan tanda bahaya. Detektif mengunjungi keluarga Maple untuk mencari tahu lebih banyak. Ponam Batalia, sepupu Maple, mengatakan pertama kali dia bertemu Dhaliwal, Ponam merasa Dhaliwal orang yang baik bagi Maple. Tetapi kemudian Dhaliwal selingkuh dari Maple, jadi Maple punya alasan untuk putus dengan Dhaliwal. Jika yang dikatakan sepupu Maple benar, maka kecemburuan bisa menjadi motif. Detektif memiliki petunjuk lain. Dia memiliki rekaman kamera CCTV dari kafe Tim Horton, sebuah insiden yang disebutkan oleh teman Maple, Dylan, saat dia ditanyai polisi. Pada jam 3:53 pagi, seorang pria dan wanita muda memasuki kafe. Pada awalnya wajah-wajah mereka sebagian terhalang oleh pelanggan lain, sehingga mereka sulit untuk dikenali. Tetapi beberapa saat kemudian, penyelidik mendapat gambar yang jelas. Itu adalah Maple dan Diltos Dylan. Mereka menuju ke meja dekat pintu masuk. Tidak lama kemudian, pria lain masuk dan langsung menuju ke arah mereka. Penyelidik segera mengenali pria itu. Itu adalah Gary Dhaliwal, mantan pacar Maple. Tiba-tiba Gary menyerang Dylan. Beberapa saat kemudian, rekaman memperlihatkan Maple mengantarkan Gary keluar ke tempat parkir. Maple naik ke mobil Gary dan mereka pergi bersama. Rekaman itu sebenarnya menunjukkan pada kita apa yang terjadi pada hubungan mereka. Seorang mantan pacar yang cemburu. Hanya beberapa hari sebelum nyawa Maple diambil darinya, karena Maple mengatakan pada temannya bahwa Maple benar-benar terguncang. Dan rekaman CCTV yang menghubungkan Gary dengan mobil Dodge Charger yang melaju kencang terlihat menjauh dari lokasi kejadian. Namun masih belum cukup untuk mengajukan tuntutan. Untuk mendapatkan petunjuk tambahan, penyidik membawa kaki tangan Gary Dhaliwal, Chersamar Betty. Polisi mengatakan pada Betty bahwa polisi tahu bahwa dia dan Dhaliwal menyewa sebuah mobil, dan polisi meminta Betty mengikuti Gary Dhaliwal kemanapun. Tetapi Betty tetap diam, menolak menceritakan cerita versi dirinya. Tampaknya Dhaliwal dan Betty akan lolos dari pembunuhan.
ahli forensik memeriksa mobil tersebut dan menghasilkan petunjuk penting. Selongsong peluru bekas ditemukan di bawah kap mobil Dodge putih, dan pengujian menunjukkan bahwa selongsong itu cocok dengan kaliber peluru yang menghabisi Maple. Setelah lebih dari setahun setelah pembunuhan itu, Gary Dhaliwal dan Garci Marbetti ditangkap. Dan pada hari pertama persidangan, Dhaliwal mengakui kejahatan tersebut dan memberikan keterangan lengkap tentang serangan itu. Karena tidak mampu menerima karena perpisahan mereka, Dhaliwal diliputi kecemburuan, yakin bahwa Maple bersama orang lain. Dhaliwal memandang Maple sebagai miliknya. Dipicu karena amarah, Dhaliwal membeli senpi dan sajam dan meminta Betty untuk menyewa mobil atas nama Betty. Menggunakan mobil sewaan itu, Dhaliwal melacak pergerakan Maple, menurunkan Betty di dekat Universitas Simon Fraser sebelum parkir dan menunggu. Betty memberitahu Dhaliwal bahwa Maple telah pergi ke perpustakaan kampus. Dhaliwal menunggu Maple di sana selama 4 jam berikutnya. Pada pukul 1:04 pagi, bersama sekelompok teman, termasuk Diltos Dylan, pria yang sama diserang Dhaliwal beberapa hari sebelumnya. Hal ini hanya menambah kemarahan Dhaliwal. Dia menunggu hingga Maple sendirian di titik buta di area parkir, tidak terlihat kamera CCTV, dan saat itulah dia menyerang Maple berkali-kali. Pada tanggal 1 Desember 2012, Garci Marbetti dihukum karena menjadi kaki tangan. Dia dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Detektif tidak percaya Betty tahu sebelumnya bahwa Dhaliwal akan melakukan pembunuhan. Betty hanya kaki tangan Dhaliwal dalam menguntit Maple. Gary Dhaliwal awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman terberat di British Columbia, Kanada. Namun pada tanggal 3 Maret 2016, hukumannya dikurangi menjadi pembunuhan tingkat kedua, sehingga Dhaliwal memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah 21 tahun. Itu adalah kekecewaan besar bagi keluarga Maple. Sampai di sini kasus ini guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya. Thank you for watching this video guys.